pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan HIV kepada negara bukan hanya tentang bagaimana mengendalikan virus, tetapi tentang bagaimana memperlakukan manusia. Dengan kata lain, persepsi yang dipenuhi stigma dan miskonsepsi turut membentuk kebijakan, regulasi, dan praktik administratif, menjadikan HIV bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga cermin dari cara negara mengelola kehidupan warganya. Sebab negara menentukan apa yang disebut masalah kesehatan, menetapkan prioritas penyakit, populasi berisiko, dan intervensi yang dianggap sah. Pendapatan, tes, screening, dan protokol terapi menjadikan tubuh bagian dari statistik populasi. HIV jelas menunjukkan bagaimana tubuh biologis masuk ke logika administrasi negara. Namun kebijakan kesehatan publik tidak selalu netral. Moralitas kerap menyusup, menentukan siapa yang dianggap patuh atau membebani sistem. Di Indonesia misalnya, tes HIV yang disebut sukarela bisa menjadi syarat administratif. Terapi bergantung pada kemampuan menavigasi birokrasi. Dan edukasi kesehatan terhambat pertimbangan politik atau moral. Akses obat antiretroviral bergantung pada distribusi fasilitas, kesenjangan geografis, dan keberlanjutan pendanaan. Sehingga keberhasilan medis dapat berhenti di tingkat kebijakan tanpa benar-benar menjangkau tubuh yang membutuhkan. Paradoks terlihat jelas, komitmen nasional tinggi, tetapi implementasi lokal berbeda-beda tergantung kapasitas daerah, sensitivitas aparat, dan konteks sosial. Meski demikian, negara memiliki potensi emansipatoris, kebijakan berbasis hak asasi, inklusif, dan sensitif terhadap konteks sosial yang mampu mengurangi kerentanan, mempermudah akses tes dan terapi, serta menjamin martabat orang dengan HIV. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan HIV kepada negara bukan hanya tentang bagaimana mengendalikan virus, tetapi tentang bagaimana memperlakukan manusia.